Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Oma Ligia dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari hari ini edisi 9 September 2022. Selamat pagi Oma. Selamat pagi Feli. Kabar baik ya hari ini ya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat-sehat. Nah Oma, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu orang kudus, yaitu Santo Petrus Lave ya Oma ya. Nah Feli, buat Feli sendiri, Feli masih kurang informasi mengenai Santo Petrus Lave. Jadi mungkin Oma nanti bisa bercerita-cerita ya, kita bersama-sama ngobrol tentang beliau. Nah untuk membuka, mungkin Oma boleh bercerita sedikit tentang arti nama dari Santo Petrus Lave ini apa sih? Petrus itu dari bahasa Yunani yang artinya batu. Oke. Nah, ini juga terjemahan dari kitab Perjanjian Baru untuk nama Kefas yang artinya juga batu dalam Yohanes 1 ayat 42. Oke, mungkin kalau misalnya kita bisa simpulkan, berarti kita bisa melihat bahwa watak dari Santo Petrus ini merupakan watak yang keras gitu ya, Oma ya? Seperti batu, kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya, Oma ya. Nah, untuk selanjutnya ini Oma, mungkin Oma boleh lanjut ceritakan sedikit tentang bagaimana sih kehidupan awal dan perjalanan misionaris dari Santo Petrus Lave ini. Kehidupan awal dari karya misionarisnya, Imam Yesuit itu dikenal sebagai rasul dari para budak. Ini ia dilahirkan di Spanyol pada tahun 1580. Ketika masih seorang seminaris di Biara Serikat Yesus, ia telah merasakan dorongan yang kuat untuk menjadi misionaris di Amerika Serikat. Karena itulah setelah dia menerima takbisan imamat, ia mendaftarkan diri menjadi misionaris yang diutus ke Cartagena di Kolombia. Berarti memang panggilannya itu sudah ada dari dulu ya Oma ya? Iya. Oke, mungkin bisa lanjutin Oma? Nah, di Cartagena ini banyak kapal yang datang dan mengangkut para budak dari Afrika, di mana budak itu diperjualbelikan. Oke. Melihat himpunan orang-orang yang berjubel dan banyak menderita, hati Petrus tergerak untuk belas kasihan dan bertekad untuk menolong dan mewartakan kabar sukacita untuk para budak yang baru datang itu. Berarti memang dari situlah ia mendapatkan julukan Rasul para budak ya Oma. Iya. Nah, mungkin boleh diceritakan lebih lanjut Oma, bagaimana sih kisahnya menolong para budak-budak tersebut? Nah, setiap kali kapal datang, Petrus selalu menyongsong dan membantu orang-orang yang dimana orang-orang itu banyak menderita karena selama perjalanan itu yang kurang untuk bahan pangan dan diperlakukan dengan tidak manusiawi selama dalam perjalanan. Berarti memang dianiaya ya Oma ya? Ya, kurang diperhatikan sebetulnya karena makanan yang kurang dan yang sakit tidak diperhatikan sebagaimana layaknya begitu. Nah Oma, lalu bagaimana usaha dari Santo Petrus Lave ini untuk menolong para budak-budak tersebut? Jadi Santo Petrus itu menjemputnya dan kemudian dia menolong, bagi yang sakit dia obatin dan bagi yang sekarat dia kasih dengan perminyakan dan membaptisnya. Jadi sungguh suatu kerja keras di tengah panasnya di kota Cartagena. Namun Santo Petrus tidak pernah menyesal dan menyerah dan selalu berada di sana di saat kapal-kapal itu datang. Berarti ia bukan hanya menolong namun juga ikut membaptis para dan budak-budak tersebut. Iya, yang sakit juga diobatin dengan dia. Juga. Wah, luar biasa ya Oma. Nah kira-kira ada nggak sih salah satu kisah menarik nih Oma, ketika Santo Petrus ini menolong para budak-budak tersebut? Dia pernah ada satu orang yang membantunya dalam sehari itu, jadi dia dibantu, tapi keesokan harinya orang tersebut tidak pernah datang lagi karena dia tidak kuat melihat penderitaan dari yang memilukan gitu. Berarti cuma satu kali aja jadi ada yang membantu. Iya. Karena memang mungkin terlalu berlebihan ya Oma ya, kayak memilukan seperti itu Oma. Wah luar biasa. Lalu Oma boleh dilanjutin Oma?
Nah, Santo Petrus berkarya di sana selama 40 tahun dan membaptis juga sampai lebih dari 300.000 orang yang kebanyakan para budak kulit hitam. Oke. Berarti memang apakah mereka memang pada dasarnya itu seorang Katolik atau belum? Kemungkinan juga mungkin kan baru dia dari Afrika yang dari ininya kan juga belum, tapi Santo Petrus ini berkeyakinan kalau dia akan memberikan pengarahan untuk para budak itu dan membawa kabar sukacita bagi dia. Betul. Oh, luar biasa, Oma. Oke, Oma, mungkin boleh dilanjutkan. Dengan pekerjaan yang Santo Petrus yang membantu para budak ini, tentu otomatis karena majikannya tidak senang dengan perlakuan ini dan ditentangnya. Karena otomatis kan Santo Petrus ini menekankan kepada majikannya untuk lebih memperhatikan para budaknya gitu. Betul. Lalu apa yang terjadi, Oma, setelah itu? Ya, Santo Petrusnya tetap dia mendesak untuk para majikannya itu supaya lebih diperhatikan. Dan akhirnya dia dibenci oleh yang disebut oleh para baron. Para baron ini adalah para pemilik perkebunan maupun pemilik para budak dan tuan tanah itu. Berarti memang perjalanannya Santo Petrus ini tidak selalu lancar ya, Oma ya. Pasti ada aja rintangan, padahal maksud dari Santo Petrus sendiri itu baik ya, Oma ya. Dia untuk menolong dan yang sakit disembuhkan dan juga dibaptis. Dan bagi yang sekarat juga diberi perminyakan. Betul sekali. Nah, tapi memang namanya kita melakukan kebaikan pasti ada saja tantangan ya, Oma ya, di tengah-tengah seperti itu. Nah, Oma, itu kan tadi perjalanan hidup dari seorang Santo Petrus Lave ya. Nah, boleh diceritakan nggak sih, Oma, tentang akhir hidup dari beliau? Akhir hidup dari Santo Petrus ini, dia 4 tahun dia terakhir hidupnya ini dia menderita sakit yang tidak bisa keluar dari kamar dan tidak bisa memberi misa. Di mana karena dengan waktu luangnya ini orang-orang mulai melupakan dengan Santo Petrus pada suatu ketika dan Santo Petrus tidak pernah mengeluh akan keadaannya. Sehingga akhirnya dia meninggal pada tanggal 8 September 1654 ketika gereja membunyikan lonceng kematiannya. Dan sekonyong-konyong seluruh kota terjaga dan dia merasa kehilangan dengan Santo Petrus. Berarti pada saat sakit itu ibaratnya orang-orang itu seketika agak lupa gitu ya dengan beliau ya. Namun ketika beliau meninggal baru orang-orang di kota tersebut itu tersadar bahwa wah, orang ini sudah tidak ada. Tidak ada begitu. Luar biasa. Berarti memang dampak dari kebaikan dari Santo Petrus ini sebenarnya sangat besar ya. Meninggalkan luka atau meninggalkan kesan yang benar-benar sakit dan pilu dari orang-orang sekitar di kota itu. Wah, luar biasa ya, Oma ya. Nah, di sini tentunya Feli dan mungkin teman-teman di rumah juga belajar sangat banyak ya dari Santo Petrus Lave ini. Seperti salah satu contohnya yang paling menonjol yang kita bisa ambil yaitu bagaimana kita harus menolong orang ya, Oma ya. Betul. Mungkin juga kalau misalnya tadi dengar-dengar cerita Oma, beliau jatuh sakit itu karena semasa hidupnya tuh beliau bekerja menolong orang itu sangat keras ya, Oma ya. Sangat keras dan tidak ada yang membantu. Betul sekali, dan itu pasti sangat mempengaruhi fisik beliau ya pada saat itu, sehingga mungkin karena itu juga beliau jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal. Nah, ini yang tentunya kita bisa petik ya dari Santo Petrus Lave, bahwa kita sebagai manusia tentunya dihimbau untuk tidak lupa dengan sesama kita. Seperti itu ya, bagaimana terlebih jika kita memiliki rezeki yang lebih, kita memiliki kebahagiaan yang lebih, kiranya kita juga bisa membaginya kepada yang kekurangan. Betul sekali, membagi kebahagiaan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Wah, sungguh cerita yang sangat menginspirasi tentunya ya, Oma ya. Betul sekali. Dan itu tadi dia kisah dari Santo Petrus Lave ya, Oma. Feli mengucapkan terima kasih banyak kepada Oma udah hadir pada acara Oke hari ini edisi 9 September. Kita udah berbincang-bincang tadi ya tentang Santo Petrus Lave ya, Oma. Oke. Nah, sebelum Feli tutup segmen pada hari ini, Feli akan pimpin dalam doa ya, Oma ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Santo Petrus Lave, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Oma sekali lagi telah menemani Feli ya pada pagi hari ini. Nah, itulah dia kisah dari Santo Petrus Lave. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini berikutnya. Oke, hari ini